Halo sahabat dan pencinta koiku di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman atau tips cara menjaga kolam koi kita agar tetap bening. Tapi sebelum menuju ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Terima kasih ya. Jadi inilah beberapa caraku untuk menjaga kolam koiku tetap bening. Yang pertama, kita harus memiliki sistem filtrasi kolam yang baik dan benar. Di antaranya yang terdiri dari media mekanis dan media biologis. Media-media yang tersusun inilah yang akan berperan penting untuk memfilter atau menyaring kotoran ikan koi kita. Untuk kolam koi yang kecil, minimal kita memiliki 3 chamber filtrasi yang bisa disusun dengan baik. Seperti, chamber pertama, kita bisa isikan full media mekanis. Dan chamber kedua, kita bisa isikan full media biologis. Dan chamber ketiga, kita isi dengan lampu UV dan mesin pompa. Jika kita memiliki kolam yang besar, minimal kita harus memiliki 6 chamber atau lebih. Karena semakin besar sistem filtrasi kolam koi kita, maka akan semakin bening kolam koi kita. Untuk yang terdiri dari 6 chamber, supaya filtrasi kolam koi kita bisa bekerja dengan maksimal, kita bisa menyusun media-medianya seperti ini. Jadi chamber pertama, kita bisa isi dengan full media mekanis seperti jaring nelayan. Chamber kedua, kita bisa isikan full media mekanis lagi, seperti jet mat yang ditumpuk dengan spon hitam paling atas. Chamber ketiga, kita bisa isikan full media biologis, seperti batu apung, biobol, bioring, atau media biologis yang lainnya. Chamber keempat, kita juga isikan full media biologis lagi. Chamber kelima, kita isikan full media biologis lagi, dan bisa juga dicampur dengan karang jahe untuk pH buffer. Dan chamber keenam, kita isikan lampu UV dan mesin pompa. Dengan demikian, maka sistem filtrasi akan memproduksi rumah bakteri penitrifikasi dengan banyak yang bertugas untuk menetralisir zat amonia yang berbahaya untuk koi-koi kita. Dan dengan filtrasi yang baik, maka dijamin kolam koi kita akan selalu jernih. Yang kedua, kita harus rajin untuk membersihkan sistem filtrasi kolam koi kita. Kita bisa membersihkan sistem filtrasi kita seminggu sekali. Kita bisa membersihkan chamber yang berisikan media mekanis untuk diangkat dan dibersihkan total, agar tidak ada kotoran koi yang menumpuk. Ketika kita rajin membersihkan filter mekanisnya, maka filter biologis kita pun akan aman. Dan untuk membersihkan filter biologis, kita cukup membackwashnya saja. Terkecuali keadaan terdesak atau terjadi kemampetan, maka kita harus angkat dan bersihkan chamber-chamber kita semuanya. Karena membersihkan filter biologis bisa mengakibatkan beberapa bakteri penitrifikasi atau bakteri baik akan terbuang juga. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk membersihkan filter biologis kita. Setelah kita membersihkan filter biologis, kita bisa memberikan bakteri starter lagi dengan rutin dan mempuasakan koi kita minimal seminggu. Dan setelah seminggu, kita bisa memberikan makan ikan koi kita sedikit-sedikit dulu, agar tidak terlalu banyak membuang kotoran dan mengeluarkan zat amonia. Yang ketiga, rutin mengganti air kolam secara berkala. Dengan mengganti air kolam koi kita secara rutin dan berkala, maka kolam akan terlihat tetap bening dan segar. Maksud dari mengganti air kolam di sini bukanlah mengganti air kolam secara total. Jika kita bisa lakukan setiap hari, kita bisa mengganti air kolam koi kita cukup 3-5% saja. Jika kita melakukan pergantian air seminggu sekali, kita bisa menggantinya cukup 20% saja.
Untuk hasil yang baik, minimal kita harus mengganti air kolam koi kita seminggu sekali. Karena ini sangat penting untuk menjaga kesehatan air kolam yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan ikan koi kita juga. Jika kita tidak pernah melakukan pergantian air, maka akan besar kemungkinan mudahnya penyakit yang akan masuk yang akan mengakibatkan koi kita pun mudah terserang penyakit. Yang keempat, lakukan dripping setiap hari. Selain rutin melakukan pergantian air setiap hari, kita juga wajib melakukan dripping setiap hari. Dripping adalah melakukan pengisian air pada kolam dan membiarkannya tumpah melalui overflow. Fungsi dripping adalah untuk membuang kotoran-kotoran yang berada di permukaan air, agar permukaan air tetap terlihat bening dan segar. Jadi kita bisa melakukan dripping ini setiap hari selama 5 menit sampai 10 menit, atau sesuaikan dengan kebutuhan. Dripping ini juga akan bisa menghilangkan debu-debu kecil dan busa-busa kecil yang mengapung di permukaan air kolam. Jadi dripping sangat bermanfaat untuk menjaga kualitas air kolam koi kita. Yang kelima, rutin memberikan probiotik pada sistem filtrasi. Dengan rutin memberikan probiotik pada chamber filtrasi kita, itu bisa menjaga kualitas filter biologis kita. Dengan memberikan probiotik, kita bisa membantu menjaga perkembangbiakan bakteri penitrifikasi pada sistem filtrasi biologis kita. Dengan terjaganya pertumbuhan bakteri penitrifikasi tersebut, maka kolam koi kita akan terhindar dari zat amonia. Dan otomatis, kualitas air kolam koi kita pun akan terjaga, tetap sehat dan bening. Kita bisa memberikan probiotik ini seperti M4, Probio atau merek lain, minimal seminggu sekali. Dosis pemberian disesuaikan dengan ukuran kolam dan keadaan kolam. Yang keenam, rutin memberikan bakteri starter pada sistem filtrasi. Kita bisa memberikan bakteri starter kembali pada sistem filtrasi kita, untuk mencegah pengurangan jumlah bakteri penitrifikasi pada media biologis. Dengan terjaganya jumlah dan perkembangbiakan bakteri penitrifikasi ini, maka kolam akan terhindar dari zat amonia. Kita bisa memberikan bakteri starter ini cukup sebulan sekali, atau setelah melakukan pembersihan besar-besaran pada sistem filtrasi kolam koi kita. Yang ketujuh, menjaga kebersihan pada kolam koi. Jangan biarkan kotoran seperti sampah, atau daun-daun yang seandainya jatuh pada kolam dibiarkan membusuk di dasar kolam. Karena itu akan bisa membuat kolam menjadi keruh. Yang kedelapan, tidak melakukan overfeeding. Overfeeding adalah pemberian pakan pada ikan secara berlebihan. Jika kita melakukan overfeeding, maka kolam koi kita akan tampak keruh karena ikan koi akan terlalu banyak mengeluarkan kotoran secara langsung. Dengan kotoran koi yang berlebihan, maka tidak baik juga terhadap kualitas air dan koi itu sendiri. Pemberian pakan ikan koi harus juga disesuaikan dengan kemampuan filtrasi kolam koi kita. Jika sistem filtrasi kolam koi kita tidak terlalu besar, kita cukup memberikan pakan 1 kali sehari saja dengan takaran yang secukupnya. Jika filtrasi kolam koi kita cukup besar dan bagus, maka kita bisa memberikan pakan 3-4 kali sehari saja sudah cukup. Dengan pemberian pakan yang ditakar dan disesuaikan, maka air kolam koi kita pun akan tetap terjaga kualitasnya. Yang kesembilan, memberikan pakan koi dengan kualitas yang baik. Dengan memberikan pakan yang berkualitas baik, akan mencegah kotoran ikan koi terlalu banyak dan hancur menyebar. Karena makanan dengan kualitas yang baik akan memiliki nutrisi yang baik yang mudah diserap, dan juga akan menjaga kualitas kejernihan air kolam koi kita. Jika kita memilih pakan koi yang kurang bagus,
biasanya akan menyebabkan air kolam koi kita langsung terlihat keruh dan berminyak. Dan juga bisa membuat koi kita membuang kotorannya terlalu banyak dan hancur menyebar. Karena biasanya pakan koi dengan kualitas yang kurang bagus, akan lebih banyak mengandung ampas. Sehingga nutrisi yang terserap akan lebih sedikit. Dan ampas yang terkandung dalam pakan koi tersebut akan terbuang menjadi kotoran ikan yang lebih banyak. Dan juga biasanya pakan ikan yang kurang bagus, akan membuat air kolam koi kita menjadi agak berwarna kekuningan. Jadi pilihlah dengan cermat pakan ikan koi yang berkualitas baik. Dengan begitu air kolam koi kita akan tetap bening. Ikan pun akan lebih sehat. Jadi itulah beberapa cara untuk menjaga kolam koi kita tetap bening. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini cukup bermanfaat untuk para pencinta koiku. Terima kasih.